Nah, kita hanya akan pelajari mengenai analisis regresi linear sederhana. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, jadi untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya seperti data sebelumnya, yaitu mengenai kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar. Nah, berdasarkan hasil pengujian korelasi tadi kan kita mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, dan hubungannya juga positif, dalam artian semakin tinggi kemampuan berpikir kritis siswa, maka hasil belajarnya juga semakin tinggi. Nah, kemudian untuk persyaratan melakukan uji regresi linear sederhana, ini ada dua. Yang pertama ini valid dan reliable. Nah, jadi item pada instrumen pengumpulan data yang kita gunakan itu harus valid dan reliable. Valid artinya dapat mengukur apa yang harus diukur, dan reliable artinya adalah keajian. Seperti pada pertemuan yang awal, saya sudah menjelaskan bahwa suatu instrumen itu dikatakan baik ketika itemnya itu valid, jadi mampu mengukur apa yang harus diukur. Misalnya kita gunakan soal tes untuk mengukur hasil belajar. Nah, soal tes yang diberikan di situ per butir soalnya itu memang bisa mengukur hasil belajar siswa dengan baik. Nah, kemudian reliable keajian, maksudnya adalah ketika soal tes tersebut kita berikan ke individu dengan kemampuan tinggi, maka skor hasil belajarnya juga tinggi. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berikan ke individu dengan kemampuan yang rendah, maka skor hasil belajarnya juga rendah. Kemudian selain itu datanya harus distribusi normal dan datanya linear. Nah, jadi perlu pengujian terlebih dahulu, pengujian normalitas ya. Kemudian pengujian linearitas. Nah, kemudian di sini untuk dasar pengambilan kesimpulannya mengacu pada dua hal. Nah, yang pertama kita membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05, karena penelitian di bidang sosial kita gunakan taraf signifikansinya 5%. Kemudian jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kemudian untuk langkah pengujiannya, jadi di sini kita bisa menggunakan data yang tadi mengenai skor kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Tadi kan sudah kita uji, ternyata ada hubungan. Kemudian kita lihat apakah variabel X kemampuan berpikir kritis itu memang berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar. Nah, untuk langkah pengujiannya ini kita kopikan dulu untuk datanya. Jangan lupa untuk variabel Y-nya kita berikan label hasil belajar, untuk variabel X-nya kita berikan label kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian untuk langkah pengujiannya, klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih lagi linear, lalu diklik. Selanjutnya masukkan dependent. Dependent itu adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi adanya variabel bebas atau perlakuan yang diberikan itu bisa. Nah, jadi untuk hasil belajar kita masukkan ke dependent, sementara untuk kemampuan berpikir kritis kita masukkan ke independent. Kemudian langsung saja kita OK-kan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, untuk hasil pengujian dari regresinya, apa sih yang harus kita amati? Nah, yang harus kita amati adalah pada bagian tabel model summary dan ANOVA. Nah, untuk interpretasinya nanti bagaimana?
Jadi di sini saya sudah kopikan untuk tabel ANOVA dari hasil pengujian regresinya. Di sini kita lihat untuk F hitung itu sama dengan 7,063. Sementara nilai signifikansinya adalah 0,016. Nah, ini nilainya kurang dari 0,05. Artinya apa? Ketika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y atau kemampuan berpikir kritis berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, kemudian untuk mengetahui seberapa kuat pengaruhnya, jadi pengaruh dari kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar, kita lihat pada tabel summary. Di sini nilai korelasi atau hubungannya tadi kan 0,531 ya. Nah, ini berarti korelasinya sedang tadi ya, berdasarkan pengujian korelasi. Kemudian kita lihat koefisien determinasi pada nilai R². Nah, R²-nya di sini nilainya adalah 0,282, berarti menunjukkan bahwa pengaruh variabel kemampuan berpikir kritis terhadap variabel hasil belajar sebesar 28,2%. Artinya, kemampuan berpikir kritis itu pengaruhnya seberapa besar sih terhadap hasil belajar? 28,2%. Gitu.